Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Kerja habis kerja ya Pak ya? Baru datang ini ya? Iya. Oke, siap. Biar lebih semangat lagi, setelah tadi penyampaian dari pendamping sebelumnya, mending kita tepuk P2K2. Masih ingat nggak Pak? Ya sambil diajari ya Iya, Pak. diajari ya, Pak, ya. Sambil jalan. Gimana kalau kita sambil berdiri ya Bu ya? Oh. Iya. Udah semangat berarti kudu ngadeg ya Pak ya? Iya iya Pak, iya iya. Oke, kita mulai. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Gini ya Bu ya. Oh, gini. Logonya gini. Gini. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Monggo. Pinara duduk kembali ya Bu ya. Oke. Di sesi ini saya akan lanjutkan dari pendamping sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kita masih di modul 2 ya Bu ya. Ya. Di bagian ini saya akan menjelaskan sesi 5 langkah 3 poin 4 sampai 5 tentang cermat meminjam dan menabung. Next. Oke, coba replay. Ini gimana? Oke, di sini ada film ya Bu ya mengenai cermat meminjam dan tempat meminjam. Jadi kita saksikan dulu. Setelah tadi dijelaskan pendamping sebelumnya mengenai cara berutang atau memilih tempat utang yang baik dan benar dan pengelolaan keuangannya bagaimana gitu Bu ya. Jadi di sini kita akan melihat filmnya. Oke. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Oke, dari film tadi gimana Bu? Jadi Ibu Lili ini mengalami masalah keuangan. Dari film tadi kira-kira menurut Ibu Lili bagaimana Ibu Lili mengatasi keuangannya? Jadi Ibu Lili itu pintar Pak. Di situ dia dalam mengatasi keuangannya karena dia butuh modal, dia mencari peminjam yang pengembaliannya nggak terlalu besar, Ya, kayak betul. gitu. Yaitu dia meminjam di ibu arisan gitu. Karena di koperasi tadi nggak bisa pinjam karena dia nggak punya tabungan di situ Pak. Oke, ya betul. Jadi dalam kasus Bu Lili, jika kita hendak meminjam, jadi jenengan kalau meminjam uang untuk modal usaha atau apapun diusahakan tadi seperti yang dikatakan Ibu Lili ya, pilih pinjaman yang bunganya atau pengembaliannya paling kecil supaya apa? Supaya kita mengambilnya ringan, nggak terlalu berat. Dan ada beberapa di sini ada
sumber-sumber tempat peminjaman. Pastikan tadi untuk meminjam bunganya kecil. Ada beberapa tempat atau media peminjaman, ada antara lain bank, koperasi, kelompok simpan pinjam, PKK arisan atau dan lain saudara, serta ada satu yang harus dihindari, rentenir. Jadi ibu kalau meminjam uang memang mendesak ya, kebutuhan mendesak harus meminjam uang, sangat dihindari mengenai pinjaman kepada rentenir, gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena rentenir ini makin lama bunganya makin tinggi, jadi nggak realistis gitu Bu, nggak masuk logika. Jadi nanti jenengan bukannya misal untuk modal usaha, bukannya balik modal, justru malah terjerat hutang, gitu ya Bu ya. Orang nutup-nutup ya Pak ya, hutangnya ya Pak. Betul. Jadi perlu dipertimbangkan lagi untuk meminjam dan harus cermat dalam memilih tempat peminjaman ya Bu ya. Kalau bisa kita harus bisa mengelola keuangan keluarga dalam rumah tangga ibu-ibu itu dengan cara menabung sedikit demi sedikit supaya apa? Lama-lama menjadi bukit Pak. Betul. Jadi keuangan atau kebutuhan lain-lain bisa dipenuhi dan lewat tabungan tadi, walaupun itu tidak instan atau secara langsung kita bisa ambil ya Bu ya, karena itu sifatnya menabung. Oke. Jadi di sini ada beberapa tempat bisa ibu pilih, kecuali ini ya rentenir ya, memang mudah, terus mudah dicairkan, cuma tadi ada batas maksimal pinjaman nggak? Tidak, memang tidak, periodenya tidak ada, bunganya tinggi sekali, jadi ada kekurangan kelebihan di antara tempat-tempat peminjaman ini ya Bu ya. Kalau bank proses rumit pasti, kalau bank pasti ada jaminan. Maksimal ada batas waktu jelas, periodenya sesuai ketentuan dari bank itu ya Bu ya. Kemudian bunganya cenderung tinggi kalau bank. Jadi di sini saya menyampaikan di antara bank, koperasi, kelompok pinjam, simpan pinjam, saudara dan rentenir ini adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing tempat peminjaman ya Bu ya. Jadi jangan bisa pilih di antara ini, tapi untuk yang ini memang banyak kekurangannya yang rentenir. Jadi harus dihindari, bukannya dengan terbantu justru malah terjerat hutang gitu ya. Walaupun memilih tapi harus melihat itu ya Pak ya. Iya, harus bunganya ya bijak. Pak. Betul, harus benar-benar kita melihat secara rinci kekurangan dan kelebihan tempat peminjaman yang akan kita pinjam, akan kita menjadikan tempat meminjam uang gitu. Ya, Ya. Pak. Paham Pak. Sampai di sini paham Ibu ya? Paham Pak, biasa hutang sih Kalau Pak. Bu Riris pernah pinjam uang nggak? Ya pernah apa ngurut nyilih. Iya, nyilih nih di biasanya Bu. Karena arisan Pak. Arisan. Ini bisanya arisan sih pilih ya. Ya sih gimana aku. Oh, bunga darah. Terus jaminannya nggak ada ya Bu ya? Iya. Gimana? Nggak punya jaminan Pak. Oh, masih nunggu. Tapi kewajibannya dipenuhi buatan. Terpenuhi ya Pak, bayar Nah, sih. Isin aja di sini, isin nomor Bagus. BRT-nya. Jadi di samping meminjam kita juga harus rajin dan disiplin dalam membayar kewajiban ya Bu ya Pak ya. Yeay. Kalau Bapak Alif katanya untuk modal usaha. Ya, Kita usaha Pak, iya katanya pinjamannya dari mana Pak? dari tetangga Pak. Dari tetangga. Ya kan saudara sendiri lah. Saudara sendiri gitu terus? Iya. Sing Sing gampang-gampang baik Pak. gampang, prosesnya mudah ya Pak ya. Terus jaminan ngorap perlu ya Pak ya. Tok 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 tok. Buka lawang, halus-halus dengkul, dialog duitnya, oleh kayak gitu. Terus periodenya bisa disesuaikan, bisa dikompromikan kalau di saudara atau kerabat ya Pak ya. Bunga juga cenderung rendah karena sifatnya kekeluargaan, kadang nggak enakan ya Pak ya. Oke, sampai di sini paham ya Bu ya? Paham Pak, Ada yang mudeng. perlu ditanyakan? Iya Pak, makasih. Oke. Jadi di modul ini, modul tentang PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sampai di sini saya sampaikan di sesi 5, langkah 3 mengenai cermat dalam meminjam dan
memilih tempat meminjam, gitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.